Ini kan ada dua makhluk hidup, dua manusia, aset bangsa, aset nasional, yang bernama Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani. Hai teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu. Bicara sih sama kamu. Teman Bisik Mamu, saya sebelumnya mau mengucapkan dulu bahwasannya selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita semua sehat ya, karena kita masih dalam pandemi ini, jadi harus jaga protokol kesehatannya dimanapun Anda berada. Dan tetap waspada, karena COVID masih ada ya teman Bisik Mamu. Dan semoga aja di tahun ini, tahun memberikan kebaikan buat kita, dan juga memberikan keberkahan buat kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Bisik Mamu, saya sebenarnya bukan bintang tamu ya, cuman dia memang sengaja datang ke sini lagi main-main, tapi saya mau ajak ngobrol ya teman Bisik Mamu. Karena kan kalau kita kan podcastnya ngobrolin apa aja yang penting asik lah ya, gitu. Siapa sih dia? Kita kenalan dia, seorang yang cukup penting dan ya nggak cuma di Bekasi lah, nasional juga semua kenal. Siapa sih? Seorang yang bernama Timur Malaka Kemas. Abang Timur Malaka Kemas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang, namanya kok keren banget sih. Gimana ceritanya bisa ada nama Timur Malaka Kemas? Apa lahirnya di Malaka dengan daerah timur gitu atau gimana? Betul, nama dari orang tua saya. Oke. Kebetulan orang tua saya itu namanya almarhum Dusi Darussalam Kimas. Oke. Nah, Pak Dusi ini penggemar Tan Malaka. Oh gitu, jadi karena penggemar seorang Tan Malaka, jadi namanya ada Timur Malaka. Timur Malaka. Iya. Terus timurnya dari mana bang? Timurnya karena kakek kita dari Johor, Malaysia, pelayar. Oke. Dia layarnya lagi ngadep sebelah timur katanya. Oh gitu, jadi pas lahir ngadep sebelah timur, udah namain aja Timur Malaka. Ini keren namanya. Inspirasinya luar biasa loh teman Bisik Mamu. Kita kenalan yuk, kita ngobrol-ngobrol karena dia jarang loh, nggak pernah kayaknya kalau saya searching di beberapa YouTube atau mungkin di beberapa Google gitu, seorang Timur Malaka agak kurang namanya sebenarnya. Makanya kita kenalan aja yuk. Bang ngapain aja bang selama ini? Selama ini kita kemarin main bisnis, tapi karena pandemi ya kita taat di rumah. Oh gitu ya, jadi taat di rumah jaga protokol kesehatannya ya. Alhamdulillah udah level 4 kan di Kota Bekasi ini, jadi ya kita udah pada divaksin semua, masker jadi kita lepas. Oh iya benar. Karena udah alhamdulillah Kota Bekasi ini kan udah di level 4 udah jauh dari corona lah, alhamdulillah. Karena sempat ya PPKM-nya 1, 2, 3, Ini akibat 4. PPKM. Jadinya besar ya. Jadinya besar. Wow, keren. Bertambah besar akibat PPKM ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang ngapain di jabatannya sekarang? Apa yang lagi digerakkan sama Bang sekarang? Ya karena background kita dari dulu emang aktivis kan. Ya saya salah satu di 98 juga. Kembali terus juga dipercayakan oleh partai juga sebagai wakil kepala Baguna Jawa Barat. Oke, berarti ini aktivis yang terus berlanjut. Luar biasa di ini. pengurus DPD. Oke, DPD. Di sayap partainya yaitu Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana. Baguna. DPD Jawa Barat. Saya malah baru tahu loh ini. Baguna. Lalu? Gitu. Ya udah kita ikut serta dalam Baguna ini, seperti kayak kemarin di Garut tanah longsor saya hadir. Nah, karena ngeliat persepsi kita ini, akhirnya teman-teman aktivis melihat, wah ini kita udah mulai bangkit kembali nih. Karena milenial ini harus apa sih yang kita persembahkan untuk negara ini? Dong, harus gitu. Jangan negara mempersembahkan untuk kita, tapi kita ini sebagai generasi penerus, apa sih yang bisa kita persembahkan untuk negara ini? Benar. Akhirnya saya ada teman ide sama teman-teman, yaudah kita bikin ini aja loh konsep milenial. Ini kan ada dua makhluk hidup, dua manusia, aset bangsa, aset nasional, yang bernama Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani. Iya. Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani. Satu gubernur Jawa Tengah, dan satu lagi ketua DPR RI, wanita pertama loh di Indonesia. Ya udah, saya iseng-iseng dua manusia ini
kita jadiin satu. Oke. Terlahirnya kita namanya Pron Ganjar Puan embrionya. Oh, Pron Ganjar Puan, iya. Embryonya itu. Tapi sekarang namanya Berubah karena Berubah? kita autentikin ke Menkumham, kata-kata Pron identik dengan suatu organisasi yang terlarang kemarin. Oh, oke. Iya. Oke. Digantilah namanya jadi Laskar Ganjar Puan. Oke, Laskar Ganjar Puan. Jadi kayak LGP Laskar ya, Cinta, Bang? kita pengaman. Oh, oke. Kita sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi semuanya yuk kita gabung, kita bangun nih anak bangsa kita ini untuk kedepannya gitu. Oke, keren teman Bisik Mamu. Ada ide. Tapi kenapa Ganjar dan Puan, Bang? Apa tujuannya gabung membuat kan jadinya itu? Ganjar Puan ini kan identik lelaki dan perempuan berpasang-pasangan. Identik sebenarnya itu, tapi pasti ada tujuannya kan, Bang? Ya tujuannya ya untuk Indonesia lah. Untuk Indonesia adil dan makmur gitu. Adil dan makmur, Thayyibatan Gofur. Oke, tapi kenapa? Apakah karena melihat elektabilitasnya si Ganjar ini untuk ikut serta? Salah satunya karena kita aktivitas kemarin kita survei dari tempat 20 provinsi yang ada, kita keliling. Ternyata arus bawah itu menghendaki Pak Ganjar. Tapi perasaan saya dari beberapa berita yang saya sudah lihat gitu, Bang, itu kan ada wacana bahwasannya Mbak Puan Maharani ini akan disandingkan dengan Pak Prabowo untuk Pilpres di 2024 Namanya gitu kita ya. Laskar hanya mengamankan dua manusia ini. Oh, oke. Semua keputusan kan di ketua umum. Oh, yang gitu. Ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri ya manapun nanti yang memutuskan, kita kan namanya Laskar hanya mengamankan. Iya, benar sih, benar. Iya. Tapi apa memang sudah dideklarasikan, Bang, atau gimana? Untuk itu kita mengusung Baru mengusulkan deklarasi, saja. mengusulkan. Oke, berarti sudah Iya. ditetapkan bahwasannya Ganjar Puan ini akan mencalonkan diri gitu ya, iya, kan. di Capres Cawapres 2024 nanti. Tapi semua kembali pada Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke, berarti masih mengharapkan ada deklarasi gitu ya, Bang, Iya. ya? Walaupun ini sudah ada pengusungan untuk seorang Puan Maharani dan seorang Ganjar Pranowo yang kita tahu, ya mungkin saya tahu sih kalau seorang Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya baik sekali ya, Betul. nilainya untuk surveinya bagus sekali Iya. gitu. Di atas 30 kalau tidak salah itu 30% itu luar biasa. Betul. Gitu. Nah, tapi kan begini Bang ya, kalau seorang Ganjar Pranowo itu kan seorang gubernur. Iya. Apa memang mau mengulang sejarah gitu lah. Kalau kita lihat kan di Pilpres sebelumnya kan sama. Betul. Kita kan di Pilpres itu ya, Pak Jokowi itu, ya kita lihatlah. Pak Jokowi kan dari Gubernur DKI 1, terus tiba-tiba naiklah menjadi seorang presiden Iya, kan betul. begitu di tahun 2014 ya kalau nggak Iya. salah. Nah, apakah seperti itu mengulang sejarah atau bagaimana? Itu kembali ke takdir. Oh gitu ya, Iya. balik lagi ke Iya, takdir kita ya. manusia hanya bisa berencana, ridhonya Tuhan yang punya rencana. Semuanya kan Tuhan. Oke. Iya. Nah, Bang sendiri jabatannya apa di Laskar? Alhamdulillah saya dipercaya teman-teman sebagai ketua umum. Wow, ternyata kita mendengar ketua umumnya Laskar Ganjar Puan. Iya. Keren. Tapi kan kalau dilihat Bang, itu kan di Pilpres 2024 masih lama nih. Betul. Tapi kok ini sudah ada pengusungan gitu lebih dini gitu. Ya Kenapa? mungkin inilah runya Bung Karno ini sudah di tahun baru ini ya mungkin kita bisa membangkitkan kembali semangat Trisakti yang dipunyai Bung Karno. Oke. Karena kita dalam pandemi ini kan harus bisa berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkebudayaan. Oke. Gitu. Ya inilah kita wadahnya ini, tempatnya ini kita menjalankan Trisaktinya Bung Karno. Oh, oke. Gitu. Ya kalau misalkan melihat itu ya sejarah kita kembalikan lagi ya jadinya ya. Kembali ke masyarakat semuanya. Inilah Trisakti Bung Karno yang sesungguhnya ya ini ya kita jalankan. Nah, kembalikan ke masyarakat. Nah, responnya masyarakat gimana? Alhamdulillah antusias. Antusias ya? Iya, kemarin kita pas tahun 2000 tahun baru kemarin ini 2022 kita bagiin kalender habis. Oh gitu. Iya, antusias masyarakat. Antusias ya, luar biasa. Iya. Tapi kan kalau dilihat-lihat Bang, seorang Puan Maharani, kalau kita bahas fraksinya ya, kan itu fraksinya PDIP. Iya, Dan Ganjar Pranowo pun sama gitu. betul. Kok tidak berkoalisi dengan partai yang lain atau fraksi yang lain? Ya kita harus berani lah. Sekarang kemarin aja yang di grup sebelah kan Oh gitu ya. Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno Sandiaga. berani. Masa kita pemenang pemilu tidak berani? Tapi semua kan kembali pada
pimpinan partai semua. Oh, iya sih. Kalau kita kan Laskar Ganjar Puan hanya menampung aspirasi dari arus bawah, semua berkendak yang di atas ya. Iya. Ya, Puan Maharani kan juga awalnya kan disandingkan dengan Pak Prabowo kan awalnya Betul. begitu ya. Cuma survei menyatakan bahwasannya surveinya kurang baik ya, diharapkan dengan masyarakat mungkin katanya karena seperti itu ya. bukan kurang baik ya. Nah, kurang gimana tuh? Sebenarnya mungkin kurang mengenal. Mungkin Kurang mengenalnya dalam arti kan kita dari Sabang sampai Merauke. Oke. Makanya itu adanya Bali itu kan kita mengenalkan ketua Oke. DPR RI kita. Gitu. Berarti elektabilitas nomor 1 ya? Iya, tetap kita. Karena elektabilitas juga nggak bisa jadi jaminan. Oh gitu ya? Iya. Jadi yang jadi jaminan itu Jadi adalah... mana ya turun ke bawah. Oh, oke. Seperti apa yang telah dilahirkan Pak Jokowi kemarin. Estafet Pak Jokowi ini harus bisa turun ke bawah semua. Oke, Gitu. benar sih benar. Kalau kita lihat dengan sejarahnya Pak Jokowi itu luar biasa ya, karena mendekati masyarakat kan begitu ya. Betul. Ya cuma kita yang nggak ada yang tahu sih, maksudnya Iya. kita kembalikan lagi Ke takdir gitu. tadi. Karena yang punya tiket kan hanya PDI Perjuangan saat Nah, ini. oh iya, karena Iya. untuk saat ini sudah jelas gitu ya, punya tiket untuk naik ke... Iya, dan kita mempersembahkan dua pengantennya ini, laki dan perempuan, seorang Pak Ganjar dan Ibu Puan Maharani. Gitu. Ya semua kembali kepada pimpinan di atas lah. Iya sih benar. Kita hanya mengamankan dan mengawal biar tidak dilihat orang digoreng-goreng lagi. Oh ini tidak solid di dalam, ini dalam kita semua pada baik-baik saja. Dan Laskar Ganjar Puan ini nggak hanya PDI Perjuangan loh, kita semua latar belakang ada. Oh gitu ya? Iya, kita kan bukan partai politik, kita Oke. wadah masyarakat yang punya aspirasi dari bawah. Ini loh, saya punya produk seperti ini. Bagaimana lah kalian mengenal dua manusia insan ini, aset bangsa, aset nasional yang kita kenalkan. Oke. Iya. Ya, intinya menampung aspirasi masyarakat Masyarakat dulu ya di bawah dalam ya, dulu, bawah iya. ya. Gimana caranya semua aspirasi masyarakat mau dari kota hingga ke daerah sampai ke pelosok mungkin ya. Iya. Itu harus diberdayakan gitu lah. Betul. Makanya ini wadah ini gunanya untuk seperti itu. Betul. Gitu Kita kan udah ya. semua provinsi lah Laskar Ganjar Puan. Sekarang udah berapa banyak? Oh, kita udah hampir 20 provinsi DPD gitu. Kita udah 110 DPC. Oh, 110 DPC yang Iya, sudah terbentuk di Laskar Ganjar Iya, Puan. target kita 27 Januari seluruh Indonesia udah terbentuk semua. Wow, pasti otomatis ini relawannya banyak sekali. Teman bisnis Betul. Mamu. Dan kita semua sifatnya gotong royong. Oh gitu. Iya, karena Trisakti Bung Karno kita harus salam gotong royong pada seluruh rakyat Indonesia. Gimana sih caranya Bang kalau gotong royong itu? Maksudnya dikasih tahukah satu-satu Ya, kita setiap DPC atau bagaimana? Kita kasih tahu dulu ke masyarakat, inilah ada Pak Ganjar, dia seorang Jawa, dia seorang figur gubernur Jawa Tengah, programnya sudah jelas, 2 kali pemenang gubernur, Mbak Puan wanita pertama kali sebagai ketua DPR RI, dia pernah menjabat menteri, pernah menjadi ketua fraksi, gitu. Ya 2 ini kredibel, sama-sama lulusan terbaik semua. Dari segi akademisnya mereka orang pintar semua. Cerdas Iya. ya. Ya kemungkinan untuk membangun bangsa itu mungkin Sudah tidak kita ragukan ya, lagi lah. sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Iya, kembali gitu ke takdir tadi semuanya. Iya, kita Betul. cuma mungkin wadah ini hanya untuk berusaha Berusaha saja saja, ya. iya. Gitu ya. Betul. Nah, keren sih. Tapi mungkin ya kita tahu kembalikan juga ke masyarakat di sana semua, teman bisik Mamu juga ya kan, percaya atau tidak karena kan trust kita terhadap pemerintah sekarang sebenarnya kan agak berkurang juga. Masyarakat loh khususnya gitu. Betul. Saya lihat survei-survei yang ada bahwasannya masyarakat sudah tidak trust gitu dengan pemerintah yang sekarang. Itu Abang nanggapinnya gimana? Well, masih lah. Masih ya? Lihat iya. Oh, Pak gitu. Jokowi kita tetap kita mendukung program dia sampai selesai. Oke. Dan tongkat estafetnya seorang Pak Jokowi sudah tahu lah pasti. Oke. Ya tanda-tanda itu sudah ada lah. Oh, kalau tanda-tanda untuk periode ketiga ada nggak, Bang? Nggak mungkin lah. Oh, nggak Karena ya? Iya. Melanggar undang-undang. Oh, dong. gitu Kita ya? 2 periode udah selesai. Ya tanda-tanda kehidupannya itu yang kemarin di Semarang lah. Oke. Pak Jokowi semobil dengan Pak Ganjar itu kan. Oke. Ya nggak tahu tanda-tanda alam gitu. Kita hanya bisa persepsi aja kan. Iya, cuman ada kode tersendiri ya teman bisik Mamu paling Yang kayak gitu penting ya. Laskar Ganjar Puan ini terbentuk, kita mengadu akademisnya secara demokrasi, karena kita bicaranya itu jangan sensi. Oh, gitu. Adu argumentasi ya di Laskar Ganjar Puan. Oh, oke. Kalau sensi ya jangan ikut demokrasi. Akan melanjutkan programnya Pak Jokowi kah? Pak Jokowi kan harus. harus ya? Karena menjalankan Trisakti Bung Karno-nya ini ya Pak Jokowi. Oke. Harus estafet yang berikutnya bisa harus sama menjabarkan ya? Trisakti Bung Karno. Kalau Trisakti Bung Karno diterapkan dari Sabang sampai Merauke, internasional pun akan mengakui. Oke. Kita akan negara yang seperti ditakutin dulu kan, Pak Soekarno
sama John F. Kennedy berpasangan dengan Amerika. Yang inilah mudah-mudahan ada kita tercipta ini untuk itu go to internasional juga. Oh gitu ya, Iya. tujuannya go internasional. Apa zaman Bapak Presiden Jokowi ini go internasionalnya sudah dikenal Sudah seluruh beliau. dunia? Iya, jadi sebagai ketua kemarin kan di G20. Iya sih, kalau itu memang keren sih ya. Itu sudah dipercaya sekali gitu Iya. kan. Apalagi dengan ada sekarang formula ya. Betul. Itu juga kayaknya sudah keyakinan luar biasa. Luar biasa. Negara-negara luar terhadap kita gitu kan. Iya. Cuman apakah kesiapan kita benar-benar sudah siap untuk menerima itu semua, Bang? Siap tidak siap harus siap. Siap tidak siap harus siap. Warga negara yang baik dan benar ya mengikuti pemilu, ya jangan sampai dia golput. Oh gitu Itu ya. hak milik kita, diatur oleh undang-undang. Oh ya benar sih. Iya. Hak kita untuk memilih gitu lah. Memilih. Tapi ya harus sesuai dengan keinginan kita ya gitu. betul. Jangan dipaksakan atau mungkin jangan karena embel-embel sesuatu. Karena kan biasanya Betul. tahu sendiri lah kalau pilpres Iya. kan. Atau mungkin pilkada kan tahu sendiri lah. Iya. Pilihan itu nggak sesuai kadang-kadang. Tapi karena dipaksa dengan sesuatu hal. Itu akhirnya mereka memilih. Tapi masyarakat kita udah cerdas. Cerdas ya? sekarang. Iya. Sekarang udah pada melek digital kan. Oke. Makanya media penting sekali ya. Betul. Dan sama adanya Bisik Mamu ini juga terpenting ini. Kita bicara asik sama kamu ini bagus sekali. Jadi kaum milenial yang punya ini nggak harus ngomong bicara politik, ngomong ekonomi. Ayo sini, wadahnya ini bagus ini. Saya sangat Terima kasih Bang. Saya jadi apresiasi di terkesima sini. ini. Iya. Gila. Mudah-mudahan aja sih respon masyarakat juga terhadap Bisik Mamu juga baik ya, karena kita kan nggak ada yang tahu juga Betul. gitu. Ini reguler kita umum kok, semua aspirasi silakan yang Iya punya betul. kelebihan apa. Ini entrepreneur yang harus kita kembangkan. Nah, Ya, mudah-mudahan Pak PLT yang saat ini dengar bisa kemari juga nih. sebenarnya sudah. Oh sudah ya. Tapi Iya. karena ada satu hal yang bikin akhirnya dia keluar karena mohon maaf saat itu ya Mas Tri ya maksudnya. Saya nggak tahu. Karena aduh sebenarnya teman Bisik Mamu saya juga agak Iya. sedikit sedih karena keadaan dengan wali kota yang sebelumnya dia Oh, Bang iya, Pepen saya- itu pernah loh kita datangin juga. Saya juga turut berduka Iya di Kota itu, Bekasi. saya nggak nyangka, cuman ya. Apapun bentuknya dia telah memberasi Kota Bekasi. Iya, menjadi betul, Bapak betul, harus kita betul. akui. Saya nggak pernah melihat itu keburukan yang berat, maksudnya buat saya, tapi itulah mungkin hidup seseorang kita nggak ada yang tahu teman Betul. Bisik Mamu ya kan. Betul. Ya seperti Laskar Ganjar Pranowo hidup seorang dia tahu. iya, benar. Kembali lagi ke Benar. laptop. Ya mudah-mudahan Pak Ganjar jadi presidennya. Itu juga kita nggak tahu Iya, nasib benar. seseorang. Gitu. Iya benar sih, mudah-mudahan Mas Tri. Ya itulah, mohon maaf tahun Bisik Mamu karena sebenarnya Mas Tri sudah datang ke sini untuk ikutan podcast, tapi ternyata saat itu ada satu hal masalah teknis yang akhirnya dia harus keluar dari ruangan saya ini. Oh gitu. Mohon iya. maaf sekali ini Nggak apa-apa. Mas Tri, tapi mudah-mudahan Mas Tri bisa saya undang lagi ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol karena di sini ada ada orang paling penting yang mungkin bisa nanti ikut serta lagi gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan Mas Tri ini bisa memberikan efek yang baik juga ya untuk kedepannya menggantikan seorang Bang Pepen. Gitu ya, Bang. Amin. Kita Nah. berdoa semua Kota Bekasi ini berjalan, roda pemerintahan tetap berjalan dengan betul. baik dan benar. Birokrasinya berjalan semua. Pelayanan Kota Bekasi tidak ada kendala. Oke. Gitu. Itu merasa ada kemenangan nggak sih setelah kejadian ini? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Bukan kemenangan ya? Bukan kemenangan. Pemimpin Bukan, itu udah pemimpinan kita. Ya, tapi apapun itu resiko ya, itu ada resiko ya. seorang pemimpin apapun. Abang ngelihat menanggapi resiko itu bagaimana, Bang? Ya jadi pemimpin kan cuma dua. Oke. Dia bisa mensejahterakan masyarakat. Oke. Yang kedua jangan sampai terlena. Oke. Tujuan Jangan utama kan sampai mensejahterakan rakyat. Yang kedua jangan terlena. Oke. Karena kan pimpinannya harus bisa ke bawah. Oke. Gitu. Tapi kalau saya lihat kan seorang Bang Pepen kan ke bawah, Bang. Betul. Mungkin ada yang hilaf mungkin saat Ya, itu kembali kepada kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita. Gitu. Nah, iya sih kalau ngebahas itu. Kita ngomongin lagi lah. Terus Iya. gimana itu dengan seorang Pak Ganjar Pranowo itu sebenarnya dia punya apa ya? Punya keinginan tuh yang besar apa sih membangun negeri ini untuk menjadi seorang presiden? Ya kalau dari beliaunya sih itu sih pasti udah punya entrepreneur lah. Dia. Oke. Gubernur cerdas, 2 periode dia terpilih, pernah jadi anggota
DPR RI juga gitu. Ya kapasitas seorang beliau udah nggak diragukan lagi lah. Oke. Kalau seorang Puan Maharani? Apalagi beliau kan. Oke. Dia jabatannya sudah banyak kan. Pernah jadi anggota dewan. Pernah jadi menteri ya? Pernah jadi menteri. Ya. Sekarang jadi ketua DPR RI wanita pertama loh. Oke, benar. Di sejarah Indonesia tuh DPR RI pertama ya Mbak Puan loh. Oke, iya sih memang benar. Tapi mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan masyarakat di sana. Kita ngobrol-ngobrolin masalah tentang Laskar Ganjar Puan. Nah sekarang mau lanjut kemana lagi Bang? Sudah 100 sekian banyak DPC-nya dibuat, Iya. Abis itu kemana lagi? Besok saya hari Sabtu rakerda di Maluku. Oh, ada rakerdanya juga ya? Kita udah rakerda, rapat kerja daerah. Kemarin kita perdana di Jawa Barat. Oh, oke. Perdana di Jawa Barat, Iya, habis itu di rakerda. Maluku. Besok di Maluku. Oh, berarti ini baru yang kedua ya? Ini yang kedua. Udah berapa lama berarti Bang ini? Kita baru 2 bulan loh bentuk. Oh, oke, baru 2 bulan. Iya, embrionya loh kita. Oke, luar Betul. biasa. Tapi nggak takut Bang, nanti ada gilasan-gilasan dari fraksi lain gitu kan? Loh, kita kan umum bukan partai. Oh gitu. Iya, kita menampung aspirasi harus bawa. Iya, lo punya ini, teman-teman. Mari kita bangun sama-sama Indonesia. Satukan niat, satukan tekad. Ya untuk Indonesia kita menjadi Indonesia yang baik dan benar ya Indonesia yang makmur. Tapi kan ada indikasinya kemana partainya kan udah ketahuan. Ya, kalau Nggak ada mau masalah indikasi ya. partai tinggal masyarakat yang memilih kok. Oh gitu ya, balik Iya, lagi. suara ya, rakyat, suara Tuhan. ketahuan gitu Iya. maksudnya. Karena kan masing-masing nggak tahu kita namanya di bilik suara. Iya betul. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada manipulasi ya Tuan Bisik Mamu, Iya. karena itu kan yang namanya suara Tuhan kita nggak bisa menghitung kan seperti Apalagi itu. sekarang udah di zaman digital, metal kan. Metal ya. Melek digital. Melek digital betul. Itu yang penting ya, harus Iya. cerdas memilah-milah mana yang hoax paling nggak gitu ya Bang. Betul. Mana yang memang benar-benar Jangan gitu ditelan kan. bulat-bulat, Jangan telan berita bulat-bulat. kebohongan itu kita tampung, jangan langsung men-share. Karena kita ingat sekarang udah undang-undang IT. Oh benar. Iya. Benar. Kaum milenial harus baca dulu berita itu dengan mau berita ekonomi, politik, lihat dulu isinya, baru kita share. Oh gitu ya, Iya. karena memang sekarang jujur aja kalau untuk digital, teknologi itu kan betul. agak sulit membedakan yang hoax mana yang Iya. benar kan begitu. Cuman ya mungkin kebenarannya itu apa milik Tuhan juga jadinya. Bingung saya. Kalau undang-undang IT udah diatur. Udah diatur ya. Iya, nggak bisa Tapi lagi kan- dapat kebenaran dari Allah. Yang ada kita berurusan dengan yang badan hukum. Oh gitu ya. Yang sudah terjadi sebelumnya. Betul. Ya sama loh ini pernah. Tapi oke sih memangnya Iya. mudah-mudahan deklarasinya berjalan baik terus Bang. Amin. Iya. Saya juga berharap ya Indonesia ini makmur sejahtera lah dengan ya Iya. kita nggak bisa pungkiri bahwasannya seorang Jokowi itu hebat gitu kan, walaupun di belakang-belakangnya itu ada intrik yang kita nggak ada yang tahu gitu ya masalahnya apa gitu. Yang penting seorang presiden sukses membangun suatu negara yang baik gitu kan. Kalau kita bisa lihat pembangunan daerahnya kan Betul. bagus sekali. Oke, pesan satu Bang buat teman-teman yang memang mau mengikuti Laskar Puan Maharani atau mempercayakan bahwasannya Puan Maharani dan seorang Ganjar Pranowo ini layak Ya, untuk pesannya menjadi satu. seorang. Ya, gabung kita sama kita. Kita buka 24 jam ke seluruh Indonesia. Oke gitu ya. Iya. Kantornya di mana sih Bang? Kita kantor DPP kita di Kota Bekasi. Oh Kota Bekasi ya. Iya. Back again karena Kota Bekasi. Iya, sementara. Sementara ya. Iya. Tapi rencananya. Pasti larinya ke Jakarta. Oke. Tapi kan kalau Bekasi ya batasannya nggak jauh ya Kota sama Bekasi Jakarta. banyak ngelahirin pemimpin loh. Oh iya memang benar. Iya, Menteri kan? PUPR kita orang ke Kota Bekasi. Ya, sesuai dong namanya Kota Iya, Patriot Kota kan. Patriot. Wajar kalau dibilang mengeluarkan seorang pemimpin, banyak pemimpin gitu di Betul. Indonesia ya kan. Iya. Abang juga kan pemimpin yang luar biasa. Bisa. Masih banyak pemimpin yang lain lah. Kita hanya kaum milenial yang mengikuti arus bagaimana arus bawah ini dari komunitas teman-teman ke Oke. akomodir ke atas semuanya. Oh gitu Cuma ya. kembali ke atas lah mereka yang punya. Hak ya. Iya. Tapi untuk membangun kaum milenialnya ini utama apa enggak nih Bang? Wah harus. Harus ya? Iya, apalagi besok yang baru pemilih pemula, ini loh wadahnya. Oh, oke gitu ya, Iya. untuk memberikan kepercayaan masyarakat gitu Masyarakat. untuk kaum milenial. Kan kaum milenial sebenarnya ya kaum-kaum yang galau gitu kan sebenarnya. Betul. Yang punya pilihan, antar ke sini lah, antar ke sini belum Oh, jelas kan enggak. seperti gitu biasanya. Kalau kita udah jelas lah. Oh gitu ya. Iya. Berarti edukasinya harus bagus ya Bagus, ke betul. masyarakat.
Untuk kaum milenial, sama sih seperti saya juga kaum milenial. Mungkin abang juga termasuk milenial. Milenial, maunya bilang milenial, teman-teman kamu nggak mau dibilang. Iya. Usia boleh tua, jiwa tetap muda. Oh iya, terus. harus kalau itu ya. Usia boleh tua, tapi jiwa muda terus. Bang, makasih ya udah ngobrol-ngobrol makasih, sama Mbak saya. Sela. Iya. Aduh, seneng banget deh ketemu Bang Timur Malaka Kemas. Kita Iya. kenal. Yang kita kenal adalah seorang yang baik sekali, humble sekali gitu kan. Iya. Mungkin beberapa orang-orang penting paham ya siapa dia. Dan mungkin teman-teman Bisik Mamu pengen tahu siapa sih Timur Malaka Kemas ini. Ya, cari tahu sendiri aja teman Bisik Mamu. Penasaran kan? Oke, terima kasih pembahasan saya sudah selesai teman Bisik Mamu. Ambil segala sesuatu yang positif dari kami dan buang segala negatif dari kami. Mudah-mudahan kami memberikan inspirasi dan edukasi pada siapapun masyarakat yang ada di sana. Dan teman-teman Bisik Mamu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.